Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang business performance management atau manajemen performa bisnis. Oke, apa yang akan kita diskusikan pada topik kali ini? Nah, yang pertama adalah kita akan membahas apa itu business performa management. Terus apa bedanya gitu ya dengan business intelligence? Apakah business intelligence itu bagian dari business process management atau sebaliknya? Business performance management itu bagian dari business intelligence. Oke, so in summary, BPM itu adalah business intelligence plus planning. Kemudian berikutnya kita akan mendiskusikan tentang apa yang disebut sebagai closed loop proses ya, proses yang terus menerus. Jadi bermula dari satu titik dan nanti akan kembali ke titik tersebut. Jadi sebuah proses yang terus menerus tidak ada hentinya. Yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan performa bisnis. Proses-proses tersebut diantaranya adalah strategize, kemudian plan, kemudian monitor, dan yang terakhir adalah act or adjust. Kemudian di bagian ketiga kita akan membahas tentang lebih detail ya, bagaimana kita mengukur bisnis performance. Nanti di antaranya kita akan melihat ya beberapa metodologi yang digunakan untuk mengukur performa dari sebuah bisnis. Di antaranya kita akan melihat balance scorecard, terus kemudian ada juga yang disebut dengan Six Sigma. Oke, kalian mungkin sudah familiar ya, karena saya sangat yakin ini sudah didiskusikan di mata kuliah manajemen proses bisnis. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas bagaimana arsitektur dari sebuah BPM serta aplikasinya. Kemudian yang terakhir ini sangat penting sekali ya, ini yang berkaitan dengan business intelligence, yaitu apa yang disebut dengan performance dashboard. Oke. Sebelumnya business performance management ini menurut saya adalah sebuah pengetahuan yang generik ya. Artinya ini nanti itu akan sangat bermanfaat sekali kalian dimanapun ya, karena saya sangat yakin someday kalian akan menjadi seorang pemimpin, baik itu mulai dari manager ya, leader, atau sampai nanti menjadi top level manajemen. Nah, ini sangat-sangat penting sekali membantu kalian dalam membuat sebuah kebijakan dan sebagainya. Oke, yang pertama apa sih sebenarnya business performance management itu? Oke, sebelumnya ya BPM itu banyak orang mungkin mendefinisikan dengan definisi yang berbeda. Akan tetapi itu sangat wajar, apalagi di ilmu yang not exact ya. Itu sangat jarang sekali kita akan mendapatkan satu definisi yang everyone happy. Nah, itu sangat impossible. So di sini kita pakai definisi ini berdasarkan pengarang buku yang kita gunakan ya, textbook yang kita gunakan. Oke. So di sini BPM itu didefinisikan sebagai sebuah real time system. Jadi real time ya, artinya sesuai dengan kondisi yang terkini, yang fungsinya adalah untuk memberi alert ya kepada manajer tentang ya, pertama adalah potential
opportunities. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan ya supaya profitnya lebih banyak misalkan, to do better misalkan. Atau juga yang paling penting adalah bisa kasih tahu, oh perusahaan kita itu atau organisasi kita itu lagi bermasalah sebenarnya. Kemudian juga ada threat ya, threat ancaman misalkan what happen dari something wrong yang sangat berbahaya yang harus segera dilakukan tindakan seperti itu. Nah kemudian business performance management ini, nah seperti saya bilang ya, ilmu sosial itu not everyone agreed. Nah di sini makanya banyak muncul istilah lain yang kurang lebih sebenarnya itu merujuk pada hal yang sama. Kayak misalnya dari Gartner Group ya, mereka menyebutnya corporate performance management. Kemudian Oracle, itu juga punya istilah namanya enterprise performance management. Oke. Jadi sebenarnya kan hampir sama. Tadi kita punya bisnis, terus ada yang menyebut corporate, ada yang menyebut enterprise. Nah, itu kan sebenarnya merujuk hal yang sama. Kemudian yang terakhir ada juga dari SAP ya. Mereka menyebutnya sebagai strategic enterprise management. Seperti itu. So, tidak perlu bingung karena basically mereka secara prinsip sama ya. Oke. Kemudian definisi lebih detail dari BPM itu ya, lebih more technical, BPM itu bisa didefinisikan sebagai kumpulan ya dari yang pertama adalah business process ya. Kemudian jadi komponen yang pertama adalah business process. Terus kemudian yang kedua adalah metodologi. Ya, metodologi bagaimana mengukur performa dari bisnis proses tadi. Kemudian ada yang namanya metrik. Nah, kita tadi kan mau mengukur performa bisnis nih. Berarti kalau kita mengukur harus ada ukurannya. Nah, makanya di sini kita perlu menggunakan namanya metrik. Kemudian berikutnya adalah karena kita semuanya sudah IT enabled gitu ya, makanya di sini salah satu komponen yang penting juga adalah teknologinya yang digunakan, mulai dari untuk mengukur, kemudian monitor, dan yang paling penting adalah mengelola performa bisnis kita. Oke, so secara lebih rinci BPM ini terdiri dari 3 komponen penting. Yang pertama adalah proses ya. Tadi yang didefinisikan yang pertama adalah proses. Nah, di mana proses ini terintegrasi ya, saling berkaitan satu sama lain. Terus kemudian closed loop. Sebuah loop artinya kalau start dari satu titik, pada saatnya nanti dia akan kembali ke titik tersebut. Menjadi sebuah lingkaran yang terus-menerus. Sebuah proses yang terus-menerus. Di mana proses tadi itu meliputi proses manajemen dan proses analitik. Itu yang pertama. Kemudian komponen yang kedua adalah tools ya. Tool. Kita butuh tool bagi bisnis. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk mendefinisikan tujuan strategisnya Pak. Ya, tapi jadi kita ada organisasi kita, perusahaan kita ada itu untuk apa sebenarnya? Apa tujuannya? Kemudian juga butuh tool untuk mengukur ya atau mengelola performa dari tujuan tadi. Artinya seberapa bagus sih, sudah seberapa bagus perusahaan kita mencapai
goal yang kita tetapkan tadi. Kemudian yang terakhir adalah methods ya dan tool untuk memonitoring key performance indicator. Jadi goal kita itu bisa direpresentasikan dengan indikator-indikator, ya, dengan indikator-indikator. Nah itu yang perlu kita monitoring. Oke, nah sekarang apa kaitannya BPM dengan business intelligence? Oke, mungkin di di business world ya, BPM sama business intelligence ini interchangeable. Nah, tetapi sebenarnya BPM ini kurang lebih bisa kita sepakati sebagai pengembangan dari business intelligence sendiri. Jadi BPM ini merupakan ya bagian dari berarti BI ini merupakan bagian dari BPM karena BPM itu sendiri adalah pengembangan dari business intelligence. Jadi komponen-komponennya BI ya itu juga merupakan tool yang diperlukan dalam BPM. Oke, tetapi kadang-kadang BPM sama BI ini membingungkan gitu ya. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan itu mereka mengeluarkan produk BI, tapi juga mengeluarkan produk BPM juga kayak gitu. Terus kalau dulu gitu ya, kalau dulu itu BI sama BPM itu jelas gitu apa bedanya. Misalkan kalau dulu itu kita definisikan BI itu fokus ke level departemen. Jadi skopnya lebih sempit. Sementara kalau BPM itu levelnya adalah level organisasi secara keseluruhan. Tapi pada saat ini perbedaan tersebut semakin blur. Kemudian yang paling penting di sini adalah bahwa BI itu adalah merupakan elemen dari BPM. Oke, so secara singkat di mana posisi dari BPM versus BI gitu ya. Jadi karena BPM tadi itu pengembangan dari BI, maka di sini bisa kita definisikan bahwa BPM itu adalah BI plus planning gitu ya. Jadi lebih skopnya lebih luas gitu. Jadi tidak sekedar something that technical gitu ya, tapi kita kaitkan juga dengan kebutuhan organisasi, mulai dari rencana strategis gitu ya, tujuan strategis ya, sampai nanti di level operasional. Nah itu kita gabungkan dengan business intelligence. Oke, nah kemudian business performance ini BPM ini kurang lebih terdiri dari 4 step ya. Ada 4 step yang mana ini merupakan proses yang looping yang closed loop gitu ya. Jadi akan terus-menerus muter gitu. Nah, apa saja proses tersebut? Yang pertama adalah strategi. Oke. Kalau kalian masih ingat ya, kayak lambang HMSI kalian itu kan segitiga gitu ya. Oke, itu kan kalau kalian tahu ya, yang paling atas itu kan strategi gitu ya. Strategik, terus kemudian yang tengah itu middle ya, atau manajerial, terus kemudian yang paling bawah itu operational. Oke, strategi ini artinya levelnya yang paling atas sekali. Oke, jadi levelnya adalah jangka panjang gitu ya, dan ini biasanya yang menentukan adalah top level management. Misalkan kalau di ITS misalkan, ini yang menentukan adalah orang-orang di top level, misalkan Pak
rektor gitu ya, kemudian wali amanat gitu ya. Nah, jadi sini yang dilakukan adalah menentukan ya, apa sih visi misi dari perusahaan gitu ya. Terus kemudian value dari perusahaan yang harus dibudayakan gitu ya untuk mencapai visi misi tersebut. Kemudian ke level lebih rendah lagi menentukan apa goal and objektifnya gitu ya. Nanti kita akan bahas apa itu bedanya goal sama objektif. Kemudian juga terkait insentif dan yang paling penting adalah peta strategi. Kemudian di proses yang kedua setelah kita clear ya visi misinya apa, tujuan akhir kita itu apa gitu ya. Yang kedua adalah planning. Kita harus merencanakan. Nah, di sini artinya kita rencanakan bagaimana kita mencapai goal tadi gitu ya. Atau mencapai visi dari perusahaan tadi. Nah, makanya di sini yang perlu kita rencanakan adalah budget ya, keuangannya, kemudian operational plan, kemudian bagian dari perencanaan kita juga harus bisa memprediksi ya, forecast ke depannya kayak gimana. Terus kemudian kita juga bisa bikin model, kemudian inisiatif dan targetnya apa ya. Kalau tadi goal itu jangka panjang gitu ya, kalau target ini lebih ke jangka pendek. Kemudian proses yang ketiga gitu ya, ketika kita sudah menentukan strategi, terus kemudian kita rencanakan dan kita execute gitu ya, selanjutnya maka kita perlu memonitoring gitu ya, apakah yang kita lakukan itu sudah mendekati tujuan yang kita lakukan. Nah, makanya di sini kita butuh yang namanya performance dashboard. Jadi misalkan ITS nih, misalkan ITS itu maunya apa gitu ya? Pengen jadi perguruan tinggi terbaik di ASEAN misalkan. Atau nggak usah jauh, menjadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia misalkan. Nah, ukurannya apa gitu ya? Perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Nah, biasanya yang digunakan oleh pemeringkatan gitu ya. Nah, salah satu indikatornya adalah ini jumlah publikasi internasional. Nah, dari situ bisa kita lihat ya bagaimana nih jumlah publikasi dosen-dosen ITS selama ini gitu. Nah, itu bisa kita amati gitu ya. Oh, ternyata tahun ini tuh menurun. Oh, berarti harus do something gitu ya. Atau sudah on the right track gitu ya. On the right track. Nah, kemudian di sini selain monitoring, kita juga perlu menganalisa. Jadi misalnya nih, kalau dibandingkan dengan tahun kemarin misalkan, jumlah publikasi ITS ini kok menurun gitu ya. Nah, di sini perlu kita lakukan analisa. Apa penyebabnya? Oke, terus berikutnya adalah act and adjust. Tadi kan dari monitoring ya, terus kemudian menganalisa, oh ternyata problemnya adalah dosen-dosennya itu sibuk banget gitu ya, nggak sempet untuk nulis. Oke, so apa yang harus kita lakukan? Oke, nah terus kemudian dianalisa, oh ternyata dari publikasi-publikasi ITS itu jarang banget tuh dosennya yang jadi penulis pertama. Jadi kebanyakan adalah dosen-dosen kita itu sebagai penulis kedua atau ketiga. Penulis pertamanya adalah mahasiswa. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, penulis pertamanya adalah mahasiswa doktor. Oke, so dari sini, berarti strateginya harus kita rubah nih. Berarti strateginya adalah agar jumlah publikasi ITS itu semakin banyak, maka di sini yang kita lakukan adalah menambah jumlah mahasiswa doktor atau mahasiswa
S3. Oke, dari itu tadi ya kita sudah tahu what happened. Maka di sini kita lakukan ini lagi ya, perubahan lagi. Apa namanya tadi kan, kemudian nanti kita sudah tahu tadi kan ya dari menganalisa tadi, ternyata solusinya adalah seharusnya ya dengan menambah jumlah mahasiswa S3. Oke, kemudian di strateginya juga dirubah lagi ya, disesuaikan lagi, kemudian budgetnya juga ditambah lagi, misalkan supaya mendapat mahasiswa S3 lebih banyak lagi, mungkin ITS perlu mengeluarkan beasiswa lebih banyak untuk mahasiswa S3. Kemudian mungkin juga perlu menarik gitu ya mahasiswa S1 ya yang pintar-pintar untuk mau S3 di ITS. Nah, itu gambaran sebagian besar. Oke, nah apa yang kita lakukan lebih detailnya di masing-masing step ya. Secara filosofis gitu ya. Di tahap strategize ini kita menjawab pertanyaan where do we want to go? Sebenarnya kita mau kemana sih? Ya, misalkan ITS. ITS ada ini untuk apa gitu ya? Apakah benar kita sekedar untuk juara ya di rankingan internasional misalkan? Apakah benar kita cuma ingin jadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan misalkan QS ranking? Gitu. Nah, di sini yang perlu kita definisikan. Oke, terus kemudian yang bagian kedua itu menjawab pertanyaan how. Nah, bagaimana kita bisa mencapai ke tujuan yang sudah kita tetapkan tadi. Kemudian berikutnya adalah monitor ya. Ini menjawab pertanyaan how are we doing? Apakah kita sudah on the right track dalam mencapai tujuan tadi? Atau ternyata kita tujuannya ke A, tapi kita malah berjalan ke B gitu ya. Kemudian yang terakhir di act and adjust ini ya, kita menentukan what do we need to do differently. Apa yang harus kita lakukan ya untuk merubah yang sudah ada gitu ya. Makanya di sini ditentukan do differently gitu. Oke, mari kita lihat lebih detail. Oke, yang pertama adalah mau kemana kita? Oke, nah di sini biasanya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama kita perlu melakukan yang namanya analisa situasi saat ini. Oke, di sini misalkan kita harus bisa mengukur nih kondisi kita saat ini kayak gimana. Misalkan ITS. Oke, saat ini misalkan QS ranking misalkan kita masih peringkat 6 misalkan. Oke, terus kita analisa misalkan dari indikator-indikator pemeringkatan itu ya. Itu kita lihat masing-masing apa yang kita sudah bagus dan apa yang kita masih jelek. Berikutnya adalah kita tentukan planning horizon-nya. Nah, planningnya itu mau jangka berapa lama gitu ya. Nah, biasanya untuk strategic planning itu biasanya 3-5 tahun ya. Normally 5 tahun. Oke, terus kemudian berikutnya adalah kita melakukan environment scan. Nah, di sini itu kita misalkan bisa melakukan SWOT analysis ya. Jadi misalkan ITS, apa sih keunggulan ITS misalkan dibanding dengan perguruan tinggi lain, ya itu harus dicari. Kemudian weakness-nya ya, kelemahannya apa? Oke, misalkan ITS ini apa namanya jumlah dosennya kurang misalkan, atau fasilitasnya kurang gitu ya, atau kurang dikenal. Nah,
something like that. Kemudian berikutnya setelah kita lakukan SWOT analysis, berikutnya kita harus mengidentifikasi critical success faktornya apa gitu ya. Critical success factor ini artinya adalah faktor-faktor di mana kalau pengen sukses ya, kita harus bagus di faktor tersebut. Kayak gitu. Oke, terus kemudian berikutnya adalah kita melakukan gap analysis antara current ya, antara yang ada saat ini dengan apa yang pengen kita capai. Ya, seberapa jauh nih gap-nya. Nah, berikutnya adalah kita bikin vision ya. Visi itu artinya gambaran ya. Kita mau jadi kayak apa sih? Gitu ya. 5 tahun ke depan kita mau jadi apa? Oke, terus berikutnya adalah dari visi tadi ya kita terjemahkan ke strategi-strategi yang lebih detail. Dan yang terakhir adalah menerjemahkan bisnis strategi jadi ke strategic objective and goal. Jadi lebih rinci lagi gitu ya. Nanti akan kita lihat lebih detail apa itu strategic objective and goal. Oke. Strategic objective itu adalah statement yang yang general gitu ya, yang belum bisa terukur. Misalkan nih tujuannya adalah salah satu tujuan dari ITS adalah meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa misalkan, ya. Nah itu kan perlu kita ukur. Nah itu disebut dengan strategic goal. Nah di sini kita replace kembali, misalkan kalau tadi objektifnya adalah meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa gitu ya. Di sini berarti harus kita ukur gitu, terukur. Misalkan kepuasan mahasiswa itu bisa diukur misalkan dengan jumlah komplain mahasiswa. Nah, itu bisa diukur dengan misalkan semakin kecil semakin bagus. Nah, ini misalkan bisa diukur dengan jumlah komplain mahasiswa ke ITS dalam 1 tahun. Oke, itu bedanya antara objektif sama goal ya. Jadi kalau goal itu terukur, bisa diukur. Berikutnya adalah tadi yang disebut dengan strategic vision itu adalah gambaran ya. Kita 5 tahun ke depan mau jadi apa. Kemudian berikutnya adalah CSV. Ini adalah faktor-faktor yang menggambarkan ya, organisasi itu dikatakan sukses itu harus unggul di apa gitu. Oke. Berikutnya adalah tadi kan ada bagian yang strategi gap ya. Kita harus tahu gap-nya antara yang kita ingin di sini kadang-kadang itu tadi kan ada bagian strategi gitu ya. Tetapi operationally ya itu tidak sesuai dengan strategi kita gitu. Nah, ini menurut survei ya 90% dari perusahaan itu gagal menjalankan strategi mereka. Nah, itu penyebabnya adalah yang pertama adalah communication ya. Komunikasi antara top level management ke low level management. Oke, misalkan rektor ITS misalkan dia punya strategi apa untuk 5 tahun ke depan. Tetapi apakah strategi tersebut misalkan kayak visi misi ITS, apakah itu diketahui dengan baik oleh mahasiswa ITS misalkan? Apakah diketahui dengan baik oleh dosen ITS misalkan? Nah, sepertinya enggak gitu ya. Dosen biasa misalkan, dia nggak tahu apa visi misinya ITS. Nah, itu yang membuat kenapa strateginya itu tidak berjalan dengan baik. Oke, terus kemudian faktor berikutnya adalah ini
kurang tepatnya antara reward sama insentif. Oke, biasanya kalau di perusahaan itu ada yang namanya insentif kinerja. Nah, apakah insentif kinerjanya ini sudah inline dengan capaian strategis? Nah, ini yang biasanya kurang tepat gitu ya. Oke, terus kemudian faktor kegagalan berikutnya adalah fokus ya. Kebanyakan gagal karena tidak fokus gitu ya. Kita lupa core-nya apa. Kita malah terjebak fokus ke hal-hal yang sebenarnya bukan inti, tapi cuma hal-hal yang cuman ini ya, bukan core-nya. Kemudian yang keempat adalah karena faktor resources. Misalkan keterbatasan sumber daya manusianya atau sumber daya keuangannya. Nah, itu 4 faktor kenapa organisasi itu kebanyakan gagal dalam mengeksekut strategi mereka. Oke, kemudian yang kedua ya, tadi di strategize kita menentukan kita mau kemana. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencapai ke sana gitu ya. Nah, makanya di sini kita tentukan ya how we get there. Nah, di tahap ini kita rencanakan ya dari tadi kan di di tahapan berikutnya kita sudah menentukan apa aja tujuan ya strategisnya itu apa aja ya. Misalkan tadi salah satunya adalah objektifnya adalah meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa. Kemudian diukur dengan apa? Diterjemahkan ke goal yaitu menurunkan jumlah komplain mahasiswa ke ITS misalnya. Nah, di sini bisa kita lakukan dengan planningnya apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi tingkat komplain mahasiswa tadi. Oke, di sini misalkan dengan ini misalkan dilihat ya dari komplainnya itu kebanyakan apa misalkan. Oke, misalkan internetnya kurang cepat gitu. Nah, di situ kita rencanakan. Kita anggarkan misalkan untuk penambahan bandwidth ITS. Oke. Atau misalkan kita anggarkan juga ya penambahan fasilitas ya. Seperti itu. Misalkan kantinnya tuh sedikit dan nggak bagus kantinnya. Nah, itu bisa kita rencanakan apa yang harus kita lakukan. Oke. Nah, dalam kita merencanakan what to do-nya di sini, nah itu biasanya bisa menggunakan pendekatan taktik sentrik ya. Di sini artinya kita fokus ke operasionalnya atau ke budget sentrik, ke keuangan karena bagaimanapun juga kita nggak bisa lepas dari keuangan ya. Oke, misalkan rencananya bagus tapi uangnya nggak ada, kan sama aja. Oke, seharusnya di sini yang terbaik adalah bahwa seharusnya nih ya tujuan strategis dari sebuah perusahaan atau organisasi termasuk di dalamnya adalah key metric ya, itu seharusnya menjadi driver paling atas gitu untuk di bawahnya ya, baik untuk tangible maupun intangible. Terus kemudian berikutnya adalah resource allocation-nya juga sama. Ya, itu harus menyesuaikan dengan tujuan strategisnya. Ya, misalkan tadi tujuan strategisnya kita mau meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa gitu. Berarti alokasi dananya misalkan itu harus diarahkan ke sana gitu. Jangan sampai kita mau
meningkatkan kepuasan mahasiswa, tapi anggaran untuk pembuatan fasilitas atau hal-hal yang kita harapkan bisa meningkatkan kepuasan mahasiswa malah nggak ada. Nah, itu yang penting depan. Oke, kemudian yang ketiga adalah, jadi yang pertama sudah kita bikin strategi, kemudian kita rencanakan rencana operasionalnya. Nah, kan kita jalankan kan. Nah, berikutnya adalah harus kita monitoring. Nah, dalam tahap ini ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah apa yang harus kita monitoring. Dan yang kedua adalah bagaimana cara memonitoringnya. Oke, yang pertama adalah apa yang harus kita monitoring. Nah, di sini yang kita monitoring bisa tadi ya, kita kan sudah mendefinisikan critical success faktornya apa. Nah, bagaimana tingkat kecapaiannya. Terus kemudian berikutnya adalah tadi juga di tahap strategize kita juga sudah menentukan ya goal dan targetnya. Nah, di sini kita monitoring. Nah, seberapa dekat kita dengan goal-nya tadi. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita memonitoring. Nah, bagaimana kita memonitoring itu biasanya bisa kita gunakan dengan sistem kontrol diagnostik gitu ya. Oke. Di mana di sini kita menggunakan apa yang disebut dengan sistem cybernetik. Nah, sistem cybernetik itu apa? Itu adalah sebuah sistem di mana itu ada input, kemudian ada proses ya, kemudian ada output, kemudian ada feedback ya. Dari output itu kemudian ada feedback. Kayak gitu. Terus kemudian menjadi improve di proses kembali. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk memonitoring apakah kita sudah on the right track apa enggak. Gitu ya. Oke. Berikutnya adalah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya ketika kita memonitoring. Oke. Nah, di sini biasanya kalau ketika kita memonitoring itu biasanya kita lebih fokus ke apa namanya? Biasanya kita lebih fokus ke hal-hal yang negatif. Oke, biasanya kita fokus ke apa namanya? Capaian yang negatif. Nih, misalkan targetnya mana nih bagian-bagian yang belum mencapai target. Nah, padahal itu tidak selalu bagus. Kadang-kadang kita juga harus aware gitu ya bahwa something yang positif gitu ya itu juga apa namanya menarik untuk kita analisa gitu ya, sehingga kita bisa melihat opportunities yang lain gitu. Oke, terus kemudian yang menjadi problem ya di ketika kita memonitoring, nah kadang-kadang kita salah mengasumsikan gitu ya. Misalkan nih kita asumsikan bahwa misalkan nih kebijakan bahwa kalau level ITS ya misalkan kebijakan kita membuka program studi baru. Nah, itu kita asumsikan bahwa demand-nya itu tinggi gitu ya. Nah, tapi ternyata demand-nya itu kenyataannya tidak bagus gitu ya. Oh, demand-nya ternyata rendah. Nah, ini kan bisa jadi menjadi there is something wrong. Nah, sebenarnya yang sudah kita asumsikan tujuannya adalah ke B, nah tapi ternyata karena kesalahan asumsi gitu ya. Nah, ini malah seharusnya tujuannya adalah C kayak gitu.
Oke, kemudian di tahap yang keempat, ya, yang terakhir, di sini yang harus dilakukan adalah kita menentukan apa yang harus kita lakukan, terus kemudian what to do berikutnya supaya improve lebih bagus gitu. Oke, contohnya di sini adalah kesuksesan, ya, ini tergantung pada project baru. Misalkan nih bikin produk baru gitu ya. Contoh nih what to do-nya ya, kemudian entering new market gitu ya, kemudian acquiring new customer ya, atau merampingkan beberapa proses bisnis. Nah, kebanyakan ya di sini menurut penelitian banyak proyek-proyek baru tadi itu yang gagal. Contohnya nih Hollywood, film-film Hollywood itu ternyata 60%-nya itu adalah gagal gitu ya. Terus kemudian yang menarik juga IT project ya. IT project itu 70% juga gagal. Kemudian yang paling tinggi di sini produk farmasi. Nah, ini ternyata 90%-nya adalah berakhir dengan kegagalan. Nah, di sini ada sebuah contoh bagus ya. Di buku kalian bisa lihat di situ ada contoh sebuah perusahaan kasino ya. Di situ dia bagaimana dia itu melakukan something yang bagus gitu ya. Nah, sebelumnya dia tuh nggak aware ya bagaimana perilaku customer mereka. Nah, ternyata setelah mereka melakukan something gitu ya, mereka menemukan something yang menarik. Ternyata revenue mereka gitu ya, 80%-nya itu berasal dari 20%-nya saja dari jumlah customer mereka yang punya member. Nah, dari situ mereka akhirnya merupakan perubahan strategi gitu ya dalam marketing mereka. Nah, apa yang mereka lakukan itu kurang lebih seperti ini. Jadi sama kayak tadi ya, BPM merupakan proses loop ya yang terus-menerus. Jadi yang pertama mereka lakukan adalah mendefinisikan ya tujuan dari campaign, dari marketingnya, tujuannya apa. Kemudian berikutnya adalah kita jalankan marketingnya. Jadi sebelumnya mereka marketingnya itu kan tidak targeted ke segmen tertentu, tapi ke semuanya. Nah, di sini mereka melakukan perubahan itu. Sekarang melakukan segmented gitu ya, ke segmen tertentu, ke customer yang loyal tadi, yang ternyata 80%-nya itu revenue-nya berasal dari 20%-nya saja. Nah, kemudian setelah itu kita amati gitu ya, diamati. Nah, dari hasil marketing campaign tadi, nah itu kita amati apa yang dilakukan oleh customer itu setelah kita kasih promo misalkan kayak gitu. Nah, kita amati misalkan transaksi apa yang mereka lakukan ya terhadap setelah mendapatkan campaign tadi, promo tadi, atau dapat kita kasih offer tadi ya. Nah, kita amati di situ. Transaksi-transaksi apa yang customer lakukan. Oke, terus kemudian berikutnya kita evaluasi gitu ya. Kita evaluasi tadi misalkan mana sih yang respon terhadap iklan tadi itu customer yang mana gitu ya. Bisa kita lihat. Terus kemudian berikutnya adalah dari finding tadi ya. Kemudian kita bisa belajar gitu ya. Kemudian kita perbaiki cara kita berkampanye.
Oke, contohnya misalkan, oh ternyata kelompok umur tertentu ini dia sama sekali nggak tertarik dengan promo kita. Nah, tidak ada satupun yang tertarik dengan promo yang kita tawarkan misalkan. Nah, di sini bisa kita adjust ya, misalkan, oh berarti produk ini tidak perlu kita tawarkan ke kelompok usia tersebut, kayak gitu. Oke, nah ini contoh lain ya dari Hackett Group. Nah, di sini mereka melakukan benchmarking gitu ya, dan mereka menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan mereka. Oke, nah kesimpulannya adalah bahwa perusahaan kelas dunia itu mereka lebih signifikan gitu ya efisiensinya dibandingkan dengan kompetitor mereka dalam managing cost. Terus kemudian berikutnya adalah mereka lebih fokus ke keunggulan operasional. Terus kemudian mereka juga mengalami employee turnover rate ya, yang resign itu mereka berkurang sangat-sangat signifikan. Kemudian berikutnya mereka juga menyediakan manajemen ya dengan tool dan training yang memanfaatkan informasi corporate ya, dan meng-guide mereka untuk melakukan perencanaan strategis, kemudian budgeting dan forecasting. Kemudian yang terakhir adalah adanya alignment ya antara strategis dan tactical plan. Strategis itu jangka panjang, ya. Terus tactical itu jangka pendek gitu ya, harus align antara yang jangka panjang sama jangka pendek. Nah itu ternyata membuat fungsi-fungsi bisnis ya di bawahnya itu bisa berkontribusi lebih efektif. Oke, nah itu tadi proses dalam mengukur bisnis proses yang merupakan sebuah loop gitu ya, sebuah proses yang terus menerus. Berikutnya adalah bagaimana kita mengukur gitu ya performa dari bisnis kita atau perusahaan kita. Oke, nah di sini makanya kita butuh sistem ya, di mana sistem tersebut itu membantu para manajer gitu ya untuk men-tracking implementasi dari strategi bisnisnya. Kemudian kita bandingkan ya dengan hasil nyatanya kayak gimana ya. Jadi antara tadi kan dari bisnis strateginya ya, strategi bisnisnya, terus kemudian dirubah ke action plan, terus kemudian kita lihat nah hasilnya apakah sesuai dengan yang diharapkan apa enggak. Nah di performance management system ini itu terdiri dari metode komparatif ya yang sistematik, yang bisa mengindikasikan progres antara current yang kita capai dengan goal-nya yang kita capai. Nah, untuk mengukur performa dari bisnis kita, nah kita perlu alat ukurnya, metriknya. Nah, metriknya ini disebut dengan Key Performance Indicator atau KPI, gitu ya. Nah, ini yang merepresentasikan dari strategi goal tadi. Jadi di sini adalah metrik yang mengukur seberapa jauh
tujuan strategis kita itu tercapai. Oke, nah di KPI ini itu memuat beberapa fitur. Yang pertama adalah strategi. Nah, KPI tadi itu harus memuat. Nah, strategi apa yang dicapai dari KPI tadi? Itu atau KPI tadi itu mengukur strategi apa gitu ya? Mengukur tujuan strategis yang mana? Oke. Terus berikutnya adalah targetnya. Targetnya berapa? Ya, KPI tadi itu harus memuat targetnya. Berikutnya adalah rank. Nah, rank targetnya tadi kayak gimana? Apakah harus on ya, sesuai, ataukah di atas? Misalkan tadi kalau ngomongin apa namanya, jumlah komplain gitu ya, meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa. Nah, berarti di sini bisa kita bikin KPI misalkan jumlah komplainnya dalam 1 tahun. Nah, itu misalkan kita pengennya apa? Sama dengan misalkan, oh jumlahnya sama dengan cukup 100 komplain. Ataukah di atasnya? Jadi jumlah komplainnya harus di atas 100 misalkan, atau di bawahnya. Jadi jumlah komplainnya harus di bawah 100. Gitu. Terus kemudian rank study itu harus bisa di-encoding ya, bisa divisualisasikan. Misalkan kalau di bawah itu misalkan merah, di bawah target misalkan merah. Kemudian kalau pas targetnya itu hitam misalkan ya. Kalau di atas target misalkan hijau. Kemudian berikutnya adalah harus memuat time frame ya. Waktunya. Ya, waktunya dalam jangka waktu kapan. Kemudian yang terakhir adalah benchmark. Nah, tadi kan kita mau ngukur nih, bagus apa enggaknya. Nah, ini berarti harus ada pembandingnya gitu ya. Misalkan benchmark ini bisa kita lihat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apakah ada improvement apa enggak? Nah, itu yang harus ada di KPI. Oke, terus kemudian KPI ini pada prinsipnya dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah outcome KPI, yang kedua adalah driver KPI. Nah, KPI outcome ini ya langsung aja, outcome-nya apa ya. Kalau perusahaan misalkan, outcome-nya kan berarti income-nya tambah gitu ya. Revenue-nya, keuntungannya bertambah. Nah, tapi kalau driver KPI ini tidak langsung ke revenue-nya, tapi ke apa yang menyebabkan revenue-nya tadi tuh naik, contohnya naik kayak gitu. Nah, ini disebut dengan leading indicator ya, atau driver KPI. Oke, nah contohnya nih yang di driver KPI-nya, misalkan customer performance ya, kemudian service performance. Ini kan tidak langsung menjadi income gitu ya, tapi nanti pada akhirnya kalau misalkan customer kita happy gitu ya, nah nanti mereka akan melakukan transaksi lebih yang ujung-ujungnya adalah revenue dari perusahaan juga akan bertambah. Oke, berikutnya adalah kita akan berdiskusi tentang metodologi ya, metodologi untuk mengukur performa dari bisnis. Oke, yang pertama kita mengenal yang namanya adalah balance scorecard ya. Ini adalah salah satu metodologi untuk mengukur performa dari sebuah perusahaan. Oke, ini sangat populer ya karena menurut survei ya sampai dengan 90% perusahaan itu mengimplementasikan balance scorecard ini. Jadi ya, termasuk di ITS sendiri saat ini juga mengimplementasikan balance scorecard. Oke. Nah, di sini kan ada istilah balance ya. Maksudnya di sini apa balance? Nah, di sini itu biasanya nih alat ukur yang digunakan ya di dunia bisnis itu adalah cuma keuangan aja. Jadi untungnya tambah banyak apa enggak gitu kan? Kalau bisnis kan yang penting profit gitu ya. Nah,
Cuman di sini yang seperti dilihat tadi ya di slide sebelumnya bahwa finance ya, revenue itu bukan segalanya ya. Bisa jadi reviewnya bagus ya, tetapi jangan-jangan dalam waktu dekat itu akan turun drastis gitu ya. Oke, nah makanya di sini di BST ini kita tidak hanya fokus ke finance gitu ya, tapi juga kita fokus ke customer gitu ya, kemudian internal prosesnya kayak gimana, kemudian berikutnya juga kita lihat learning and growth metric-nya. Oke, kita akan lihat ya lebih detail berikutnya. Oke, kenapa sih kalau kita fokus ke uang saja itu nggak bagus gitu ya? Oke, yang pertama adalah karena kalau cuma kita lihat uang aja ya, biasanya apa namanya yang keuangan tadi itu di report oleh struktur organisasi, tetapi tidak bisa kita lihat ya bagaimana prosesnya mereka dalam menghasilkan uang tersebut. Begitu. Terus kemudian finance tadi itu adalah lagging indicator atau outcome indicator atau outcome KPI tadi ya. Nah artinya apa namanya cuma bisa ngasih tahu oh sekarang kita untung tapi tidak bisa menjawab why it happened gitu ya. Apa yang menyebabkan kita untung banyak gitu ya. Oke. Terus kemudian berikutnya adalah financial report itu ya biasanya seringkali apa namanya mengukur yang tidak ada kaitannya dengan proses yang menyebabkan uang tersebut. Apa yang membuat uang tadi ada gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kelemahan berikutnya adalah biasanya keuangan itu fokus ke short term aja. Oke, bisa jadi kita dalam waktu dekat tuh keuntungannya banyak banget, tetapi itu tuh tidak sustain. Ternyata karena ada proses yang something wrong gitu ya. Oke, mungkin dalam waktu dekat, dalam jangka pendek kita dapat uang banyak, tapi ternyata customer kita unhappy gitu dengan layanan kita. Nah itu intern pada saatnya nanti karena customer kita unhappy gitu ya, mereka akhirnya ada yang motong gitu ya, tidak mau berlangganan dengan kita lagi. Nah kemudian in long term, nah itu keuntungan kita bisa turun drastis. Nah keuangan ini tidak bisa mengukur apakah customer kita happy atau enggak. Itu kelemahannya. Oke, nah padahal di sini hal-hal yang harus kita perhatikan ya, bahwa sebuah performan alat ukur performa tadi itu yang pertama harus fokus ke faktor-faktor intinya aja. Kemudian berikutnya dia itu bisa mengukur ya antara apa yang udah terjadi kemudian saat ini dan bisa memprediksi what happen in the future. Oke, terus kemudian balance ya, kebutuhan semua stakeholder-nya. Nah, misalkan kalau perusahaan bisa kita balance ya antara kepentingan pemegang saham, kemudian karyawan kita, kemudian partner dan supplier kita. Jadi tidak hanya fokus ke satu stakeholder aja. Kemudian berikutnya adalah pengukuran performa yang bagus itu seharusnya adalah mulai dari top ya, kemudian di breakdown ke bawah. Kemudian yang terakhir adalah harus punya target gitu ya, di mana target tersebut itu berdasarkan research, berdasarkan penelitian dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi tidak bisa ngawur di sini. Oke, nah berikutnya adalah kita akan lihat ya bagaimana metodologi BPM yang ada tadi. Misalkan yang pertama adalah balance scorecard. Nah, di sini menurut penelitian gitu ya,
metodologi BPM tadi yang efektif itu seharusnya adalah yang pertama harus align ya, harus sinkron antara tujuan strategis sampai dan bottom level inisiatif. Jangan sampai nggak sinkron. Oke, terus kemudian kita harus mengidentifikasi antara opportunist dan problem ya. In timely fashion artinya pada saat yang tepat gitu. Kemudian kita harus melakukan prioritasi gitu ya terhadap resource atau anggaran. Terus kemudian change measurement when the underlying process and ini juga pengukuran juga harus dirubah ya ketika proses dan strateginya berubah ya, harus adaptable. Kemudian di sini metodologinya juga harus mencerminkan ya tanggung jawab ya, terus kemudian bisa memahami kinerja aktualnya relatif terhadap tanggung jawab tadi. Kemudian adanya reward ya dan pengakuan terhadap pencapaian. Berikutnya adalah harus take action, bisa melakukan action gitu ya untuk memperbaiki proses. Oke. Jika ada data yang mendukung tersebut. Kemudian yang terakhir adalah metodologi yang bagus tadi itu harus bisa merencanakan dan forecast ya dalam lebih reliable dan dalam waktu yang tepat. Oke. Nah, yang pertama adalah balance scorecard. Tadi sudah kita singgung sebentar ya. Oke. Balance scorecard ini itu pertama kali muncul pada tahun 1992. Ini diterbitkan di Harvard Business Review ya. Nah, di sini yang menarik adalah bahwa di balance scorecard itu yang diukur gitu ya. Di sini tidak hanya finansial ya. Di sini yang pertama memang finansial, tapi juga mengukur customer ya, kemudian internal proses, learning and growth ya. Ya, ada 4 tadi. Yang pertama ada finance, customer, internal process, dan yang terakhir adalah learning and growth. Oke, terus kemudian dari 4 aspek tadi gitu ya, itu akan dijadikan actionable initiative. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mencapai 4 aspek tadi. Oke. Nah, di sini yang pertama bisa kita lihat, yang pertama adalah finance ya. Di sini misalkan untuk sukses secara finansial bagaimana kita harus bagaimana sikap kita terhadap pemegang saham gitu ya. Terus kemudian juga dari aspek internal bisnis proses internal. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah yang kita jawab adalah bisnis proses apa ya yang kita harus unggul. Gitu. Kemudian learning and growth. Di sini yang perlu kita jawab adalah bagaimana kita bisa sustain ya, bisa terus-menerus tumbuh gitu ya kemampuan kita untuk berubah dan memperbaiki diri. Kemudian yang terakhir adalah customer. Nah, di sini kita harus memperhatikan ya bagaimana sikap kita terhadap customer untuk mencapai tujuan kita. Oke, so balance di BLC ini artinya adalah tidak hanya fokus ke finansial, tapi juga aspek non-finansial, yaitu customer, internal business process, dan learning and growth. Oke. So, secara lebih spesifik ya, balance di sini adalah selain financial and non-financial, juga leading and lagging ya. Leading tadi itu bukan faktor langsung gitu ya, tapi faktor misalkan tadi adalah laggingnya adalah
pendapatannya naik. Nah, kalau leading itu apa yang menyebabkan pendapatannya naik? Tidak hanya uangnya bagus, tapi juga kita fokus apa yang menyebabkan uang atau keuntungannya itu jadi bagus. Nah, di sini juga balance antara internal sama eksternal. Jadi tidak hanya bagus untuk internal, tapi juga kita aware eksternal dari perusahaan. Misalkan customer tadi ya. Berikutnya adalah balance antara kuantitatif sama kualitatif. Dan yang terakhir adalah short term and long term. Oke, berikutnya adalah bagaimana kita bisa align ya antara strategi sama action. Oke, yang pertama adalah kita harus membuat strateginya. Terus berikutnya adalah merencanakan bagaimana mencapai strategi tadi. Berikutnya adalah kita harus alignment dengan organisasi, misalkan dengan budaya organisasi dan sebagainya. Berikutnya adalah merencanakan operation, take action-nya ya. Bagaimana menerjemahkan tujuan strategis menjadi actionable operation sehariannya gimana. Berikutnya adalah kita harus monitoring and learning. Artinya kita amati apakah there is something wrong ya. Terus berikutnya harus kita improve dengan learning dari monitoring tadi. Berikutnya adalah kita testing nih strategi yang udah kita buat tadi. Nah, berikutnya kalau kurang pas bisa kita rubah strateginya. Oke, nah hal yang penting dalam PPM ini adalah adanya strategi map. Artinya bagaimana kita memetakan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini kita kaitkan dengan 4 karakteristik dari balance scorecard. Oke, ini contohnya nih. Oke, misalkan di sini strategi map-nya adalah yang pertama adalah reduce employee turnover. Ya, learning and growth-nya di sini adalah mengurangi tingkat resign-nya karyawan kita. Nah, terus kemudian berikutnya adalah improve call center performance. Nah, yang tadi ujung-ujungnya adalah meningkatkan kesetiaan pelanggan gitu ya, yang pada akhirnya gitu ya tujuannya adalah meningkatkan income dari perusahaan. Nah, ini tuh kausatif gitu ya, artinya kalau misalkan kita lakukan something di sini, misalkan dengan meningkatkan gaji ya, menaikkan gaji dan bonus ke karyawan kita gitu ya. Nah, ini pada akhirnya akan menyebabkan karyawan kita happy gitu, tidak resign. Nah, berikutnya karena karyawan kita sudah happy gitu ya. Nah, makanya di sini kita lakukan nih perubahan bisnis proses. Contohnya di sini adalah call center-nya kita improve nih, ya. Berikutnya dengan perbaikan pada bisnis proses yaitu tadi call center-nya diperbaikin. Nah, ini akan mengakibatkan customer-nya more happy ya. Yang pada akhirnya mereka akan loyal ke kita. Nah, loyal customer ini ujung-ujungnya akan membuat income dari perusahaan akan naik. Oke. Nah, di sini bisa kita terjemahkan ke balance scorecard ya. Misalkan di sini measure-nya, alat ukurnya atau metriknya. Misalkan voluntary turnover rate ya. Artinya di sini mereka resign dengan keinginan mereka sendiri. Ya, tingkat mereka resign. Nah, di sini targetnya adalah berkurang 25%. Terus berikutnya di sini adalah issue turnaround time. Ya, ini artinya tadi call center-nya nih kalau ada problem seberapa lama gitu ya bisa terselesaikan. Nah, di sini diharapkan bisa diperbaiki 30%. Ya.
Berikutnya adalah maintenance retention rate, ya, tingkat loyalitas customer kita. Dan diharapkan bisa naik 15% dan pada ujung-ujungnya kita harapkan pendapatan perusahaan bersih itu bisa naik 25%. Oke, itu yang pertama tadi disebut balance scorecard. Berikutnya ada metodologi yang kedua, namanya adalah Six Sigma. Oke, Six Sigma ini pertama kali digunakan di Motorola, ya. Oke, nah tujuan dari Six Sigma ini adalah sebenarnya digunakan di manufacture, ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah defect, ya. Artinya kan banyak kalau di manufacture itu kan ada perusahaan yang defect gitu, ya, tidak lolos quality control gitu maksudnya. Nah, ini dengan Six Sigma ini diharapkan produk yang nggak lulus quality control itu bisa diminimalkan. Oke, Six Sigma ini dikembangkan dengan model DMAIC, ya, yaitu defining, kemudian measuring, analyzing, improving, and controlling. Kemudian pada perkembangannya, Six Sigma ini bisa digabungkan dengan Lean Manufacture, ya, atau Lean Production. Nah, ini akan menjadi yang disebut dengan Lean Six Sigma. Oke, nah menurut penelitian gitu, ya, bagaimana Six Sigma ini menjadi sangat sukses gitu, ya, ketika diimplementasikan. Itu ketika kayak gimana? Yang pertama adalah ketika Six Sigma ini diintegrasikan dengan bisnis strategi. Tadi kan awalnya Six Sigma itu tujuannya kan hanya untuk ini tadi, ya, mengurangi defect. Nah, di sini bisa kita integrasikan dengan strategi bisnis. Oke. Terus kemudian Six Sigma mendukung bisnis objektif, ya. Terus kemudian key eksekutif dilibatkan dalam proses. Kemudian berikutnya adalah pemilihan project itu didasarkan pada potensi nilai uangnya. Kemudian berikutnya adalah critical mass of project and resources. Artinya di sini nanti bisa kita lihat, ya, jumlah orang-orang yang kita training untuk Six Sigma itu berapa orang dan bagaimana perencanaannya. Kemudian project in process, ya, di sini bisa kita sukses kalau proses tadi kita bikin ke project-project. Kemudian juga yang penting juga ternyata di sini adalah team leadership skill, ya. Tidak hanya technical skill, tetapi untuk kesuksesan Six Sigma ini ternyata team leadership itu lebih penting, ya, ketimbang sekedar technical skill. Kemudian yang terakhir adalah result or accuracy tracking, ya. Jadi hasilnya harus kita tracking secara rigor, ya, secara detail kayak gitu. Oke, so di sini in summary, ya, kalau kita ingin sukses, nah kita bisa menggabungkan antara balance scorecard plus Six Sigma. Oke, bagaimana kita bisa mengintegrasikan Six Sigma dengan balance scorecard? Oke, kemudian yang pertama adalah dengan menerjemahkan strategi ke quantifiable objective, ya. Dari bisnis strategi harus kita convert dulu nih ke tujuan yang bisa diukur. Kemudian berikutnya adalah ini, ya, membebankan memecah tadi tujuannya tadi ke organisasi, keseluruhan organisasi. Jadi pecah-pecah ke level departemen atau ke unit yang lebih kecil. Berikutnya adalah targetnya, ya, kita setting berdasarkan suara dari customer. Nah, jadi misalkan dari balance scorecard, ya, kita menggunakan balance scorecard untuk fokus ke customer, misalkan apa namanya feedback dari customer. Oke, berikutnya adalah mengimplementasikan project strategis dengan menggunakan Six Sigma. Oke, kemudian yang terakhir, nah ini harus proses tadi harus kita execute, ya, dengan cara yang konsisten, ya.
Kenapa? Karena Six Sigma tadi itu kan kita fokus ke ini ya, bagaimana prosesnya itu benar. Nah, Six Sigma itu melihat gitu, apakah ada penyimpangan dari proses yang benar tadi atau enggak, kayak gitu. Oke, nah berikutnya adalah PPM Architecture and Application. Nah, kalau tadi adalah secara konsep ya, bagaimana kita mengukur performa dari sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, sekarang kita ke aplikasi. Bagaimana aplikasi BPM itu. Oke, yang pertama adalah bisa kita lihat dari arsitekturnya. Nah, arsitekturnya di sini bisa kita lihat dari desain sistem secara logika ya, atau secara fisik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa BPM sistem itu terdiri dari 3 bagiannya. Yang pertama adalah BPM application, in between-nya adalah information hub, dan yang ketiga adalah sistem source-nya. Jadi sistem informasi-informasi yang merupakan source yang bisa kita gunakan untuk memantau dari bisnis proses kita. Kemudian kalau kita lihat dari fisik ya, nah ini bisa kita juga dari 3 layer ya. Yang pertama adalah database layer, kemudian application layer, dan yang terakhir adalah user interface atau client interface. Nah, seperti kayak gini ya. Yang pertama adalah paling bawah di sini. Di sini adalah source data. Ya, ini yang kayak kemarin kalian bikin star schema. Nah, di sini source datanya dari berbagai macam sistem informasi gitu ya. Oke, terus kemudian di sini kita bisa menggunakan enabling teknologi untuk ETL. Kemudian di sini ada apa namanya, database ya. Di sini ada database. Berikutnya di sini bisa di database ini bisa misalkan antara actual and plan data, terus kemudian baik data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur gitu ya. Begitu juga untuk BPM data merge, relational, dan multidimensional. Oke. Baik yang relasional atau non relasional. Kemudian kalau dilihat dari aplikasinya ya, di sini tadi kan ada 4 aspek tuh strategize. Yang pertama di sini misalkan metric builder ya, strategi mapper, kemudian objective and goal setting. Kemudian di tahap plan ada budget, capacity and human resource plan, forecast, and process modeling. Kemudian di monitor and analyze, di sini bisa kita lakukan consolidation. Jadi gabungin beberapa source data tadi misalkan. Kemudian ada reporting, kemudian multidimensional analysis, dan yang terakhir adalah scorecard. Kita lihat nih ketercapaian antara target sama existing capaiannya. Kemudian yang terakhir adalah corrective action. Di sini ada alert, misalkan taruh there is something wrong. Kemudian target management, artinya seberapa jauh ya targetnya sudah tercapai. Kemudian di sini enabling technologies-nya misalkan report and query tool, portal, collaboration and dashboard. Nah, di user interface-nya ini bisa berupa browser misalkan, atau Excel, atau mungkin antarmuka yang lain. Oke, nah ini kalau dilihat tadi ya, dari secara logika, ini ada 3 layer. Source-nya, information hub, di sini adalah aplikasinya. Oke, nah ini contoh aplikasi ya, atau vendor ya, dari beberapa vendor. Yang pertama adalah SAP. Mereka punya Enterprise Performance Management. Kemudian Oracle, dia punya produk namanya Hyperion Performance Management. Kemudian IBM, dia punya Cognos BI and Financial Performance Management. Kemudian ada MicroStrategy, Microsoft ya.
dan juga ada dari SAS, Business Intelligence. Nah, ini contoh dashboard. Oke, nanti kalian akan buat ini ya. Jadi ini melihat dashboard untuk performanya. Seberapa bagus, misalkan kalau ITS tadi, misalkan, oh jumlah publikasi ya tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Oke, nah sekarang apa bedanya antara dashboard sama scorecard ya? Tadi kan kesamaannya adalah bahwa dua-duanya itu merupakan tampilan visual gitu ya. Oke, dari informasi yang penting yang dikumpulkan dari beberapa informasi gitu. Oke, nah apa bedanya gitu ya? Kalau dashboard itu apa namanya? Untuk monitor aja, untuk monitor performanya itu kayak berapa? Misalkan kayak jumlah publikasi misalkan, ya udah kita tampilkan jumlah publikasinya. Tapi kalau scorecard, nah di sini itu ada ininya, metriknya tadi ya. Seberapa jauh misalkan targetnya tercapai apa enggak? Misalkan kalau targetnya adalah 100 gitu ya. Nah, seberapa dekat dari angka 100 tadi. Nah, itu bedanya. Ini kalau scorecard itu ada metriknya. Dari goal yang dicapai sama dari goal yang kita tetapkan, seberapa dekat goal tadi tercapai. Oke, terus kemudian dashboard di sini didefinisikan sebagai ini ya, aplikasi multi-layer yang dibangun di atas business intelligence dan integrasi data. Yang tujuannya adalah untuk ukur, kemudian monitoring ya, dan yang terakhir adalah untuk mengelola performa bisnis lebih efisien. Itu definisi dari dashboard. Nah, di sini performance dashboard ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah operational, ya, jadi level paling bawah, daily activities. Kemudian technical dashboard, artinya middle level gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah strategic dashboard. Ini yang top level management. Jadi ini tergantung siapa yang membutuhkan gitu. Oke, nah bagaimana cara mendesain dashboard ya? Nah ini prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menampilkan ya semua informasi yang dibutuhkan itu dalam screen yang sama. Terus kemudian berikutnya adalah harus jelas, ya. Oke, terus kemudian kemudian juga bisa diasimilasi gitu ya, dicampur ya secara cepat. Ya, misalkan dilihat dari tahun berikutnya atau tahun sebelumnya, ya bisa dirubah-rubah gitu dengan cepat. Oke, terus kemudian dari performance dashboard ini sebenarnya apa sih yang kita lihat ya? Yang pertama adalah visual component. Jadi kita lihat nih chartnya yang tepat itu bentuknya seperti mana. Kemudian berikutnya adalah dia harus transparent user, artinya itu mudah digunakan oleh user. Kemudian berikutnya adalah dashboard ini juga harus ini ya mengkombinasikan data dari berbagai macam sistem gitu ya. Kemudian kita summarize, kita kombinasikan ke satu sistem yang single gitu ya. Satu sistem yang isinya adalah summarize ringkasan dari berbagai sumber. Kemudian berikutnya seharusnya dashboard itu bisa dilakukan drill down gitu ya. Kita lihat lebih detail misalkan, misalkan tadi capaian dari jumlah publikasi misalkan. Bisa kita drill down. Yang paling banyak publikasinya itu dari siapa sih gitu ya. Dari dosen yang kayak gimana gitu. Misalkan bisa kita lihat, ternyata sebagian besar publikasi itu dari dosen-dosen yang sudah S3. Oke, berikutnya adalah
Seharusnya dashboard itu bisa menampilkan data yang dinamis gitu ya. Bisa kita sesuai dengan waktunya ya. Misalkan kalau buka hari ini sama besok harus update automatically. Oke. Kemudian yang terakhir adalah dashboard ini harus mudah digunakan gitu ya, tidak perlu ngoding gitu ya. Kalau sebisa mungkin bisa kita lakukan semudah mungkin. Oke, nah itu tadi materi kita pada hari ini. So, ada beberapa konsep yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah bahwa BBM itu adalah kombinasi antara BI ditambah dengan planning. Oke, terus kemudian berikutnya adalah proses ya. Untuk mengoptimasikan performa bisnis itu ada 4. Yang pertama adalah strategize, plan, monitor, act, and adjust. Kemudian berikutnya adalah kita tadi sudah belajar bagaimana mengukur performa dari sebuah bisnis. Kemudian berikutnya kita tadi juga sudah belajar metodologi dalam BBM. Yang pertama adalah balance scorecard, ya. Kemudian yang kedua adalah Six Sigma. Kemudian berikutnya adalah kita juga sudah mendiskusikan bagaimana arsitektur dan aplikasi BBM itu. Yang terakhir, kita tadi juga melihat apa yang disebut dengan dashboard, ya, especially performance dashboard. Oke, nah itu aja untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.